Anak-anak, mari kita bernyanyi. Kita menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. 1, 2, 3. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan kisah Paulus. Berkati kami Tuhan, agar kami diberi hikmat untuk mengerti. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita semua akan mendengarkan tentang Paulus yang memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Paulus memberitakan Injil. Setelah Yesus mati, orang-orang Kristen diperlakukan dengan tidak baik. Suatu hari, ada seorang yang bernama Saulus sedang dalam perjalanan menuju Damsyik. Ia mengejar dan menangkap orang-orang Kristen untuk dimasukkan ke dalam penjara. Saulus sangat benci dengan orang-orang Kristen dan ingin memenjarakan orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Hati Saulus sangat geram melihat orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, dan ia mengejar orang-orang Kristen. Kuda yang ditunggangi Saulus berlari sangat kencang, dan tiba-tiba awan terbelah menjadi dua, dan cahaya yang sangat menyilaukan menyinari mereka, dan mereka semua terjatuh. Sinar yang menyilaukan itu membuat mata mereka tidak dapat melihat. Dan dari langit terdengar suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan suara itu semakin tegas berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Mengapa engkau menganiaya umatku?" Saulus pun menengadah ke langit dan berseru, "Siapakah engkau?" Suara itu menjawab, "Akulah Yesus. Sekarang bangunlah dan pergilah ke kota." Sejak saat itu, Saulus yang telah menjadi buta berjalan dengan tongkat dan pergi ke kota. Saulus masih buta ketika ia tiba di Damsyik, dan seorang yang bernama Ananias menuntunnya. "Saulus, Yesus mengutus aku untuk membuka matamu. Izinkan aku memegang kedua matamu saat ini," kata Ananias kepada Saulus. Dan Saulus pun mendengarkan perkataan itu.
Ia heran dan bertanya, "Apakah benar mataku boleh melihat lagi?" "Ya, Yesus telah mengutusku untuk membuka matamu kembali." "Saulus, izinkan aku memegang kedua matamu." Dan Ananias akhirnya menempelkan kedua tangannya pada mata Saulus. Katanya kepada Saulus, "Seketika itu juga terbukalah matamu, Saulus. Di dalam nama Yesus, matamu dapat melihat kembali." Dan apa yang terjadi? Saat itu juga mata Saulus menjadi terbuka kembali dan dapat melihat. Saulus sangat gembira dan ia melepaskan tongkatnya dan ia bersorak memuji nama Tuhan. Dan seketika itu juga terdengar suara dari langit, "Engkau Saulus, saat ini akan kuberi engkau nama Paulus." Saulus kini menjadi Paulus dan matanya sudah dapat melihat kembali. Dan sejak saat itu Saulus pun percaya kepada Tuhan dan terus mewartakan kabar baik ke seluruh daerah. Ia gembira dengan keadaannya yang baru. Ia berkeliling dunia dan berkhotbah serta mewartakan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Dan ia berkata dengan tegas di padang gurun dan di mana banyak orang berkumpul. Kata Paulus kepada orang-orang yang berkumpul di situ, "Tuhan mengasihi kalian. Tuhan mengasihi kita semua. Percayalah kepada Tuhan dan jadilah salah seorang dari anak-Nya." Mendengar itu, semua orang yang berkumpul di padang gurun dan di mana saja ia temui, mereka semua heran dan mereka mendengarkan kata-kata firman dan kabar baik yang disampaikan, dan mereka semua percaya kepada Tuhan dan mau menjadi anak-anak Tuhan dan mengikuti Tuhan. Paulus juga membagikan kabar baik tentang Yesus melalui surat-suratnya. Ia menulis kepada gereja-gereja bahwa semua orang harus percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Teman-teman dan pengikutnya semuanya menjadi percaya. Dalam salah satu suratnya ia menulis, "Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus." Dan pernyataan yang dikatakan oleh Paulus itu benar, bahwa tidak ada satu manusia pun di dunia yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus Yesus. Sebagaimana Kristus Yesus mengasihi kita, hendaklah kita pun saling mengasihi.
dan kita semua akan terus dikasihi Yesus Tuhan kita sampai akhir zaman. Yesus pasti menyertai kita semua yang percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan yang menceritakan Saulus yang dulu membenci Tuhan dan juga umat Tuhan sekarang menjadi percaya dan menjadi pengikut Kristus, pengikut Yesus Kristus yang setia hingga akhir hayatnya. Mari anak-anak, kita mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami anak-Mu. Jagalah kami selalu dari yang jahat, dan izinkanlah kami mengimani-Mu dengan setia sampai akhir hayat kami. Amin. Santa Teresia, doakanlah kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Paulus, doakanlah kami anak-anak-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.